dari kelas 10 nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanasan global. Dalam materi ini kali ini akan ada 5 poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama pengertian pemanasan global, yang kedua penyebab pemanasan global, yang ketiga ada dampak pemanasan global, yang keempat ada solusi pemanasan global, dan yang terakhir adalah hasil kesepakatan dunia internasional. Nah, yang pertama, apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi selama kurang lebih 100 tahun. Terakhir, suhu rata-rata di permukaan bumi telah meningkat 0,740 atau 0,14 derajat Celcius atau 1,33 kurang lebih 0,23 derajat. Peningkatan suhu permukaan bumi dihasilkan oleh adanya radiasi sinar matahari yang menuju ke atmosfer bumi. Setelah itu, sebagian sinar tersebut berubah menjadi energi panas dalam bentuk sinar inframerah. Sinar inframerah tersebut sebagian ada yang diserap oleh permukaan bumi dan sebagian lagi dipantulkan kembali ke atmosfer. Namun sebagian sinar yang akan dipantulkan tersebut tidak dapat dipantulkan karena tertahan oleh gas rumah kaca. Hal tersebut yang menyebabkan suhu bumi menjadi meningkat. Nah, yang kedua ada penyebab pemanasan global. Dalam kehidupan manusia, berbagai kegiatan dapat dilakukan mulai dari kegiatan sehari-hari sehingga kegiatan proses industri. Tanpa kita sadari, kegiatan-kegiatan tersebut dapat mendapatkan buruk bagi lingkungan. Salah satunya meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca yang mengakibatkan suhu rata-rata di permukaan bumi juga meningkat. Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang dinyatakan oleh IPCC bahwa peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi disebabkan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi akibat aktivitas manusia. Adapun gas rumah kaca yang dimasukkan adalah karbon dioksida, uap air, metana, klorofluorkarbon, dinitrogen, oksigen, dan ozon. Gas-gas tersebut paling banyak dihasilkan dari kegiatan industri dan juga penggunaan kendaraan bakar minyak. Namun secara alami gas rumah kaca juga dihasilkan dari sumber penguapan dan erupsi gunung vulkanik yang aktif. Dengan adanya gas-gas rumah kaca di atmosfer yang melebihi batas normal, sebagian panas yang seharusnya dipantulkan kembali ke permukaan bumi tertangkap oleh gas-gas rumah kaca tersebut. Proses ini terjadi secara berulang sehingga suhu bumi terus meningkat. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah efek rumah kaca. Namun dalam konsentrasi seimbang, efek rumah kaca memiliki peran penting dalam melindungi makhluk hidup di bumi, yaitu sebagai penghangat. Tanpa adanya efek rumah kaca, bumi akan diselimuti es dengan suhu mencapai minus 18 derajat Celcius. Penyebab dari pemanasan global itu sendiri adalah 1. Penggunaan bahan bakar fosil, 2. Penggunaan klorofluorkarbon atau CFC dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga kotoran ternak, yang keempat sampah, dan yang terakhir adalah deforestasi. Nah, yang ketiga adanya dampak pemanasan global. Terjadinya pemanasan global menyebabkan kerugian baik terhadap lingkungan maupun beberapa aspek kehidupan manusia di dunia. Berikut beberapa dampak yang ditimbulkan akibat pemanasan global. Dampak yang pertama adalah kebakaran hutan, yang kedua mencairnya es di kutub, yang ketiga terdapat wabah penyakit, yang keempat kabut asap, yang kelima krisis air bersih, yang keenam naiknya permukaan air laut, yang ketujuh meningkatnya suhu air laut, dan yang terakhir rusaknya terumbu karang. Yang keempat ada solusi pemanasan global. Yang pertama adalah mengurangi konsumsi daging dan menggantinya dengan sumber makanan nabati. Yang kedua, penanaman hutan kembali atau reboisasi, karena hutan memiliki fungsi vital bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup di bumi. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum. Yang keempat, menghemat energi. Banyak cara yang kita lakukan dalam menghemat energi, seperti mematikan lampu pada siang hari, mematikan alat elektronik yang sudah digunakan, yang tidak digunakan. Bahkan kita dapat mulai untuk menggunakan sumber energi alternatif lain seperti angin, matahari, air, dan lainnya. Yang kelima, mengurangi penggunaan plastik seperti sedotan plastik, air minum dalam kemasan plastik, dan kantong plastik. Selalu disediakan tas belanja jika berpergian agar mengurangi kantong plastik saat berbelanja. Yang keenam, melakukan pengelolaan sampah yang benar. Yang ketujuh dan yang terakhir, melakukan aksi menjaga alam dan lingkungan kepada keluarga, teman, kerabat, dan masyarakat luas. Yang kelima, yang terakhir, hasil kesepakatan dunia internasional. Kekhawatiran terhadap dampak pemanasan global menjadi isu global yang menjadi
perhatian sangat serius dan berbagai kalangan di dunia. Dalam upaya mengulanginya, beberapa pertemuan dan atau konferensi antar negara diselenggarakan untuk membahas isu tersebut. Dari pertemuan tersebut terbentuk beberapa protokol internasional, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama IPC, yang kedua terdapat protokol Kyoto, yang ketiga ada ASEAN Pacific Partnership on Climate Development atau APPCDC. Yang keempat ada protokol material. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.